Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dari
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 116 dan 117, demikian bunyinya. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Demikianlah nats pembimbing kita. Diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 20 sampai 25. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadamu dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak padamu minta tolong. Kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarkannya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku,
dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku, Kau selamatkan diriku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya, Engkau batu karang yang teguh, Kau tempat perlindunganku. Kami mengucap syukur atas perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini, sehingga hari ini kita diberi kesempatan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau sungguh baik yang senantiasa mengasihi kami, namun sering kami melupakan kebaikan Tuhan, bahkan mengabaikan perintah dan firman-Nya. Ya Bapa, kami sering menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi, sesama kami, terlebih kami mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu untuk mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah ya Bapa setiap kesalahan, pelanggaran, serta dosa-dosa kami. Layakkan kami datang menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini di mana kami boleh beribadah di Minggu Advent yang ketiga. Bapa yang baik, kami akan membaca, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Beri kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, boleh mengarahkan dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 126 ayat 1-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Secara sinodal, tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah pergumulan hidup yang diambil dari Mazmur 126. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 126 ayat pertama dan kedua, ini menunjukkan bahwa Mazmur ini berlatar belakang sejarah yang terbukti dari susunan gramatikanya memakai waktu lampau. Ada ingatan historis. Dengan kata lain, Mazmur ini menengok ke sejarah. Kalau kita memperhatikan dalam ayat itu dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi pernah diangkut dan dibuang ke Babilonia sebagai budak. Mereka berada dan tinggal di tanah asing, negeri asing di tanah Babilonia selama 70 tahun hingga penuh derita dan kemalangan. Saudara, peristiwa ini berlangsung dari tahun 608 sampai 538 sebelum Masehi. Di tanah asing mereka berharap bahwa Yahweh akan membebaskan dan memulangkan mereka ke tanah air mereka, yaitu ke Sion, Israel. Pulang ke Israel adalah suatu mimpi besar, karena apakah mungkin melepaskan diri dari Imperium Babilonia? Orang-orang Yahudi pada waktu itu hanyalah bangsa yang lemah karena telah ditaklukkan oleh Babilonia. Ada krisis dan kemalangan yang hebat di dalam sejarah Israel. Namun di tengah-tengah kemalangan yang begitu hebat, Israel tidak pernah berhenti berharap kepada Yahweh. Terbit suatu pengharapan yang besar di tengah bangsa Israel yang mengalami krisis yang besar. Israel tak pernah kehilangan imannya. Israel selalu percaya bahwa Yahweh akan membebaskan mereka dari perbudakan Babilonia. Dan hanya Yahweh yang dapat memulangkan mereka ke Israel, dan mereka menanti-nantikan akan hal ini. Saudara, mimpi itu menjadi kenyataan. Karena pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus yang agung Raja Persia berhasil mengalahkan Babilonia, lalu mengizinkan bangsa Israel itu kembali ke negerinya pada tahun berikutnya. Israel telah bebas dari perbudakan. Israel mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka pulang ke negerinya. Gegap gempita dan sorak-sorai menyertai kepulangan mereka. Mulut penuh senyum dan bibir berteriak akan kegirangan. Mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disebut tanah Negeb berkaitan juga dengan para petani. Para petani pada saat menabur benih adalah pekerjaan yang amat berat, karena harus mempersiapkan tanah lalu menaburnya di bawah panas terik matahari yang begitu menyengat. Saking beratnya pekerjaan tersebut menyebabkan mereka sampai berlinang air mata atau mencucurkan air mata. Namun ketika panen atau musim menuai datang, yang ada hanyalah sukacita.
Panen menyebabkan sukacita yang melimpah sehingga petani tidak ingat lagi beratnya pekerjaan menabur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 126 menunjukkan bagaimana harapan dan iman tak pernah mati di tengah kesulitan dan penderitaan, justru semakin bergelora. Suara harapan menjadi nyanyian kehidupan, sementara suara iman menjadi senandung kekuatan, sehingga membuat diri tidak gampang maupun rapuh untuk menghadapi krisis dan penderitaan. Saudara, mujizat dikerjakan dan direalisasikan oleh Tuhan melalui campur tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang berkarya. Maka bangsa Israel telah menunjukkan dan membuktikannya. Saudara, dengan mengingat kepada sejarah itulah mereka diingatkan kembali bahwa sukacita mereka yang sejati sesungguhnya itu karena asalnya dari Tuhan. Dan dengan yakin mereka mempercayakan hari depan mereka kepada Tuhan, sambil mereka mengusahakan hal-hal yang baik untuk dilakukan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 126 ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, ayat pertama ini saudara menggambarkan sukacita yang diberikan oleh Allah adalah satu sukacita yang pada saat kita menerima apa yang tidak kita harapkan, apa yang tidak kita duga, tetapi datang dan kita terima, kita seperti mimpi di dalam menerimanya. Kalau diibaratkan ada seorang yang memberikan hadiah kepada yang dikasihinya, maka yang memberikan ini tidak memberitahukan bahwa dia akan menyiapkan hadiah yang terbaik. Maka setelah hadiah itu disiapkan dengan baik dan diberikan kepada yang dikasih itu, yang menerimanya terkejut dan kaget oleh karena dia menerima hadiah yang tidak pernah dia duga. Tetapi sekarang dia menerima akan hal itu. Demikianlah pemberian Allah, demikianlah kasih Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel beberapa kali dalam kehidupan mereka mengalami mujizat, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah keluarnya dari tanah Mesir, secara teologi mereka hidup dalam satu situasi di mana dalam situasi itu ditindas, mengalami penganiayaan. Mereka tidak mengharapkan akan ada kelepasan bagi mereka. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tidak ada lagi yang bisa diharapkan bisa menolong mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengirim Musa, dan Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Penindasan mereka berubah menjadi kemerdekaan. Ada satu sukacita yang mengalir karena tindakan Allah yang mengejutkan dan membebaskan mereka dari perbudakan. Kalau kita melihat lagi, saudara, ada kisah yang luar biasa, yaitu kisah dalam kehidupan Daud. Pada saat itu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dalam suatu mazmurnya, dia menceritakan sukacita yang dialaminya. Suatu sukacita karena Allah membebaskan dia dari kejaran-kejaran maut yang dilakukan oleh Saul. Di tempat lain kita mengetahui bahwa Saul yang terancam oleh Daud, tanpa ada sesuatu yang dilakukan oleh Daud. Tuhan tidak melakukan kejahatan atau membunuh Saul, tetapi Tuhan yang menyingkirkan Saul melalui peperangan. Disitulah sukacita Daud. Dia mengalami suatu keterkejutan seperti dalam mimpi, di mana tekanan-tekanan yang dialami selama ini sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang perlu kita pikirkan, saudara, dalam kehidupan kita ini. Atau sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah yang membuat kita begitu tertekan? Apa yang membuat kita tidak ada harapan lagi? Tidak ada yang menolong. Saudara, pengalaman bangsa Israel menjadi berkat bagi kita.
di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin. Tetapi Allah hadir dan membebaskan mereka. Dan ketika Allah membebaskan mereka, hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang meluap. Saudara, kita diminta untuk mencari sukacita tersebut. Dan kita tidak menemukan di dalam dunia ini. Kita hanya bisa menemukan di dalam Allah. Dan Allah memberikan itu. Ada seorang gadis yang baru saja memutuskan hubungannya dengan kekasihnya, yang merasakan kesedihan yang hebat. Ia bahkan tidak lagi memiliki selera untuk makan. Bahkan selera untuk tersenyum pun tidak ada. Suatu hari temannya menyarankan agar gadis ini berdoa. Gadis ini lalu tertawa dan berkata, memangnya doa bisa membawanya kembali kepadaku? Namun karena terlalu lama terdiam dan bingung mau melakukan apa, gadis ini lalu berdoa. Dan keesokan harinya sang teman menanyakan kepada gadis tersebut, bagaimana keadaanmu teman? Sudahkah dia memberimu kabar? Dan sudahkah kau berdoa? Gadis ini menjawab, tidak. Dia belum memberiku kabar. Dan aku sudah berdoa. Lalu kau kesal karena doamu tidak berhasil membawanya kembali kepadamu? Gadis ini tersenyum dan berkata, doaku semalam memang tidak berhasil membawanya kepadaku kembali. Namun doaku berhasil membuatku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak suka lagi kepadanya. Aku merasakan ketenangan sekarang. Terima kasih banyak teman. Kini aku terus berdoa agar setiap masalah yang kuhadapi bisa diselesaikan dan aku tenang seperti yang kualami sekarang. Ingat teman, supaya engkau tahu, sekarang hatiku penuh dengan kegirangan dan sukacita yang tidak pernah aku alami ketika aku masih bersama dengan dia, dan seperti saat ini aku lebih berbahagia. Puji Tuhan saudara. Luar biasa pengalaman yang dialami oleh orang yang datang kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua saudara, bahwa sukacita ilahi adalah sukacita yang sering kali lahir dari kesulitan. Ayat 4-5 dalam Mazmur 126 mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Setelah mengalami pergumulan panjang, Tuhan memulihkan keadaan orang Israel. Mimpi menjadi kenyataan. Mereka keluar dari pengalaman pahit. Hati mereka diliputi sukacita dan sorak kegirangan. Pemulihan Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian adalah bagaikan mimpi. Doa mereka untuk dipulihkan menjadi kenyataan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tidak ada lagi jerih payah, keringat dan tangisan bagi orang yang berusaha dalam kehendak Allah. Semua akan berakhir dengan tarian dan sorai-sorai. Sukacita yang alkitabiah kadang keluar dari kesakitan dan air mata bercampur dengan kepedihan. Seperti seorang wanita yang akan melahirkan. Dari rasa sakit yang dialaminya sewaktu persalinan, keluarlah sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika bayi ini lahir, semua kesakitan yang dialami si ibu menjadi hilang, dan yang tinggal adalah sebuah sukacita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati sebuah kesakitan yang luar biasa dan diakhiri dengan sebuah kelepasan yang mendatangkan kelegaan. Kita mencoba bertahan menjadi pengikut Tuhan. Kita mencoba bertahan untuk setia menjalani nilai-nilai Kristiani kita. Kita mencoba bertahan dalam panggilan kita. Kita mencoba bertahan melakukan apa yang baik bagi kita. Dan mencoba bertahan melewati titik-titik di mana kita ingin menyerah. Sukacita ilahi menyertai kita melewati kesakitan dan air mata dan berakhir dengan sukacita. Sukacita kita melewati masa-masa membosankan. Tetapi ada saat rasa itu pecah dan lahirlah sukacita. Ketika merasa betapa indahnya firman Tuhan, betapa indahnya melayani, betapa indahnya mengikut Tuhan, dan kita bisa menyangkal diri dan hidup sebagai pengikutnya. Sukacita kekristenan bukan sukacita murahan yang dapat dibeli dari orang lain atau dengan menonton film atau sukacita yang datang atau hilang.
tetapi sebuah sukacita yang kita dapatkan dengan cara yang luar biasa. Tetapi ketika kita menerimanya, kita tahu bahwa hal ini tidak dapat digantikan dengan uang, permata, atau pengalaman apapun. Ini adalah sukacita yang hanya dialami orang Kristen yang menabur dengan air mata. Melalui Mazmur 126, Bapak Ibu, pemazmur mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang percaya zaman ini mengalami sukacita sejati dan tidak bergantung kepada seluruh kekayaan, prestasi, dan usaha yang kita capai di dunia ini, melainkan karena Tuhan sendiri yang memberikan sukacita itu kepada kita. Hidup kekristenan bukan tanpa ada masalah, tetapi persoalan hidup, beban berat, juga mewarnai proses menuju pendewasaan iman. Orang percaya tidak kebal dari berbagai persoalan, tetapi orang percaya selalu menjadi kuat melalui persoalan. Ada pengalaman hidup yang harus dilalui dengan penuh cucuran air mata. Berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur kasih, kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain tidak mengasihi kita. Untuk itu, perlu bekerja dan berusaha menabur, melayani. Kita perlu berdoa dan bersaksi, menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, agar pemulihan terus meluas dan terjadi. Dan pada akhirnya banyak orang diberkati melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan, dan kita mengalami sukacita yang penuh, sehingga kita bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Meteraikan firman ini sehingga boleh menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hidup ini. Memberikan kami pengajaran bahwa di tengah-tengah keadaan yang mustahil, di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin, tapi Allah menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah, untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah online Minggu Advent ketiga hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah bahwa dalam pergumulan hidup yang serba sulit di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam mencukupkan kebutuhan sehari-hari kami. Juga kami bersyukur atas kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sembuh dari positif COVID-19 maupun yang sembuh dari jenis penyakit lainnya. Juga kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati pelaksanaan pilkada serentak yang sudah terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar.
Juga kami bersyukur ya Allah atas hadirnya vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Kami berdoa ya Allah, datanglah menolong dan memberkati negara kami, khususnya dalam mengatasi penularan COVID-19. Kami pun memohon ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena positif COVID-19 dan karena jenis penyakit lainnya. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mengatasi serangan terorisme dan radikalisme, juga dalam mendampingi masyarakat yang kena dampak dari berbagai bencana alam, juga dalam proses pemberian vaksin kepada masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Kami pun berdoa ya Allah, kiranya jemaat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, mereka terlindung dari penularan COVID-19, serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Kiranya saudara-saudara kami, jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang, mereka terus bersyukur dan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama, seperti mereka melakukannya untuk Engkau ya Tuhan. Sementara itu, bukakanlah lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kami pun memohon berkat-Mu ya Tuhan bagi pemuda-pemudi, remaja, dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Kiranya mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik, dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing sampai nanti mereka dapat bersekolah secara offline di waktu mendatang. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua bagian, dan jemaat lansia, agar mereka bergairah dalam beribadah, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan, baik secara pribadi juga secara bersama-sama, dimanapun hal tersebut dilaksanakan. Akhirnya kami pun mohon ya Allah, berkatilah dan urapilah para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah, khususnya untuk ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24-25 demikian.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita bergembira bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Di terik sang surya dalam kegelapan, kita pun menabur tiada gentar. Bila panen tiba, tugaskan selesai, kita bergembira bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita bergembira bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Kita bergembira bawa berkasnya. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Adiel Liwaru MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh Panitia Natal 2020, pembacaan Alkitab oleh Ibu Christina Henika, Bapak Setia Budi, dan Ibu Upi Untung, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 7 Desember sampai 13 Desember 2020, yaitu Ibu Intan Dora Puspita, Saudari Lydia Yolan Kristiana, dan Ibu Hana Natalia. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar
hatimu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di lautan biru, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Percaya pada Tuhanku, di gunung atau di lautan biru, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Bapa surgawi menjaga aku. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.